Sekte Sein tidak pernah kekurangan murid Yaozu. Selain klan iblis surgawi yang sangat tinggi, di antara 36 alam kultivasi, ada juga klan iblis yang bergabung dengan Sekte Suci. Hal yang sama berlaku untuk iblis di dunia peri. Oleh karena itu, sebagian besar Sekte Sein adalah Yaozu. Meskipun saya tidak tahu mengapa Istana Iblis Surgawi mengenal begitu banyak monster di Sekte Sein, Murong Yu sangat senang dengan kinerja murid-murid monster ini. Bagaimanapun, orang-orang ini memiliki semua yang mereka miliki saat ini karena hubungan Murong Yu. Tanpa Murong Yu, mereka tidak akan dapat naik ke alam dewa sama sekali. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kata Zhao Ziqing, menatap monster di luar dengan alis yang sedikit mengernyit. Bunuh. Kata Murong Yu ringan, meskipun ada puluhan monster di luar, monster-monster ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat adalah Kaisar Surga, dan hanya ada satu orang yang mencapai Kaisar Surga. Bagaimanapun, Shengzong hanyalah sekte yang tidak kompeten. Ada banyak sekte kecil di alam dewa dan dewa sejati. Monster yang dapat mengirim orang kuat di alam surga sudah dianggap sangat berwajah bagi sekte tersebut. Adapun 100.000 Raja Surgawi dari Sekte Suci, sejauh ini tidak ada yang dapat mengetahui keberadaan mereka. Jika tidak perlu, Murong Yu tidak ingin mengungkap keberadaan orang-orang itu. Selama dia memiliki cukup sumber daya, dia akan meningkatkan kekuatan orang-orang ini ke alam penguasa surgawi. Pada saat itu, Anda akan dapat menyapu para dewa. Sekte Suci kita sama sekali bukan lawan mereka. Zhao Ziqing masih sedikit mengernyit. Sebenarnya, dia juga marah di dalam hatinya. Seluruh sekte suci yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya dijebak oleh puluhan orang. Bahkan dipaksa untuk mengilhami formasi besar untuk melindungi gunung. Namun, meskipun dia marah, dia tetap menjaga akal sehatnya. Itu hanya seorang kaisar biasa, percayalah padaku. Murong Yu tersenyum percaya diri, lalu sedikit memeluk pinggang ramping Zhao Ziqing, dan berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar, aku akan segera membunuhnya. Zhao Ziqing tersipu cantik, seriuslah, banyak orang yang menonton di sini. Haha, kau adalah istriku, tidak apa-apa untuk mengganggumu. Sebelum suaranya jatuh, Murong Yu melangkah keluar, meninggalkan perang Husan Sekte Sein, dan muncul di depan pembangkit tenaga klan monster. Kau adalah master suci dari Sekte Sein. Sialan, melihat Su Hao datang, monster di alam Raja Surgawi tidak keluar, dia menyeringai, dan membanting dengan pukulan. Bunuh murid Sekte Sein-ku, kaulah yang mati. Alis Murong Yu melewati sentuhan niat membunuh yang dingin, dan dia pun melangkah maju dan meninju. Boom! Tinju Raja Iblis belum mengenai tubuh Murong Yu. Namun tiba-tiba aku merasa dihujani oleh tinju yang sangat besar. Dia langsung terkejut, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tepat ketika dia ingin berhenti dengan kekerasan, sudah terlambat. Kekuatan seperti semburan air meledak di tubuhnya, dan segera meledakkan seluruh pribadi dan jiwanya menjadi debu. Bunuh Raja Iblis dengan satu pukulan. Dan Murong Yu hanya berada di tahap tengah Tianjun. Melihat pemandangan ini, banyak monster kuat terkejut. Namun, murid Sekte Suci di bawah langit berteriak. Satu pukulan Murong Yu akan membunuh orang kuat yang membunuh klan monster, menyegarkan hati mereka, dan membuat mereka menghembuskan napas yang tidak sedap. Hadiah kematian, bertindak gegabah. 3 ras iblis di alam Raja Surgawi bergegas keluar dari kerumunan, berteriak, dan menyerang pada saat yang sama. Tidak peduli berapa banyak orang yang menipu. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin, dan pemburu jiwa muncul di tangannya. Dewa hitam meledak ke langit. Melihat sekilas sosok Murong Yu, dia menghancurkan kehampaan dan bergegas di depan mereka bertiga. Kemudian menyapu seluruh pasukan. Boom, boom, boom. 3 monster kuat di ranah Raja Surgawi tidak dapat menghentikan serangan Murong Yu sama sekali, dan terbunuh oleh pemboman dalam satu gerakan. Orang mati tidak dapat mati lagi. Berani menyinggung Sekte Suciku dan membunuh murid Sekte Suciku, kalian semua pantas mati. Murong Yu menyeringai, dan tiba-tiba menghilang di tempat. Teleportasi. Pada saat ini, pembangkit tenaga klan monster yang hadir, termasuk pembangkit tenaga listrik di ranah Kaisar Surgawi, semuanya mengokang di dalam hati mereka. Nafas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti hati mereka. Bunuh semua 10 arah. Murong Yu bergegas ke kerumunan dengan teleportasi, dan kemudian melancarkan serangan kelompok terkuat.
Tiba-tiba, miliaran senjata dibombardir dengan teror yang menghancurkan dunia dan menyapu semua arah. Pada saat ini, kekuatan tiga dewa Murongyu meledak pada saat yang sama, dan ranah telah dinaikkan ke puncak Raja Surgawi. Selain itu, beberapa kekuatan yang mengilhami pengejaran jiwa. Seketika, kekuatan Murongyu melesat ke ranah Kaisar Langit. Kekuatan ranah Raja Surgawi, membunuh para dewa di ranah Raja Surgawi, semudah menginjak semut sampai mati. Oleh karena itu, ketika miliaran cahaya tombak menyapu, kekosongan itu tertusuk. Semua monster kuat itu mengubah corak mereka dan dengan kasar mundur ke arah Yuanjian. Hanya saja kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan yang dimainkan Murongyu. Auzu.com. Dalam sekejap mata, kecuali ras monster di alam Kaisar Surga, semua yang lain dicekik menjadi sepotong daging cincang. Darah beterbangan. Tertawa, cahaya tombak hitam tiba-tiba meledak dari kehampaan, dan menusuk alis Kaisar dengan cepat dan cepat ke alis klan iblis dengan aura kehancuran yang mengerikan. Monster Tiandi terkejut, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi. Orang-orang yang dibawanya dibunuh oleh Murongyu dengan satu tembakan. Cahaya tombak hitam melekat pada bentuk seperti bayangan, seperti gangren yang menempel pada tulang, selalu menjaga jarak yang sama dari Kaisar Iblis. Itu menelan cahaya ilahi, mengunci Kaisar Iblis, dan menusuknya. Tidak peduli seberapa keras Kaisar ras Iblis mundur, dia tidak bisa menyingkirkan kunci tombak. Pada akhirnya, Kaisar klan Iblis meraung, dan lonceng besar meledak dari tengah dahinya. Jam besar itu membengkak tertiup angin, membanjiri langit, dan langsung membengkak menjadi suara berceloteh, membawa aura menakutkan terhadap Murongyu dan menekannya. Artefak terbaik. Salah satu wajah Murongyu menunjukkan penghinaan. Kecepatannya tiba-tiba meroket. Tertawa, para ahli di ranah Kaisar Surgawi tidak menyangka kecepatan Murongyu meningkat. Dalam pertemuan yang mengejutkan, tombak itu telah menembus alisnya. Kekuatan teror meletus seketika. Dengan ledakan, seluruh kepalanya meledak. Pada saat yang sama, jiwanya berubah menjadi pita dan melesat ke kejauhan. Kemana harus lari? Teriak Murongyu, mengulurkan tangan besarnya, dan meraih jiwanya. Kaisar Surgawi Yaozu bukanlah lawan Murongyu, apalagi keadaan jiwanya. Karena itu, Murongyu meraih jiwanya dengan mudah. Boom! Namun, tepat ketika Murongyu ingin menyegel jiwanya, jiwa ini meledak berkeping-keping. Murongyu sedikit mengernyit, sedikit tidak senang. Pada saat ini, lonceng besar yang dikorbankan oleh Kaisar klan Iblis membawa kekuatan mengerikan untuk membunuh segalanya. Namun, Murongyu tertembak tepat di luar jalur dan jatuh ke dalam sekte Sein. Murongyu melangkah mundur dan muncul di samping Zhao Ziqing. Pada saat yang sama, ranahnya dipulihkan ke tahap tengah penguasa surgawi. Faktanya, dia adalah ranah tertinggi penguasa surgawi, dan itu hanya menekan ranah tersebut. Bagaimana? Aku akan membunuh mereka dengan mudah, kata Murongyu kepada Zhao Ziqing yang merasa lega dengan senyum di wajahnya. Zhao Ziqing memberinya tatapan pucat, dan tidak repot-repot memperhatikannya, dan langsung terbang kembali. Di kuil, Murongyu mengumpulkan semua tokoh inti Shengzong. Ada banyak diskusi, tetapi saya tidak tahu dari mana monster-monster ini berasal, dan di mana yang disebut tanah monster. Murongyu hanya bisa memberitahu berita yang dia ketahui dari Qin Xiaowei. Pada akhirnya, dia sekali lagi memperkuat formasi penjaga gunung Sekte Sein sebelum meninggalkan Sekte Sein. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di Kota Bintang Mendalam. Kota Bintang Mendalam masih di bawah kendali Sekte Sein, dan ras monster itu tampaknya belum menyerang kota-kota ini. Tentu saja, ini hanya sementara. Jika ras monster benar-benar ingin berperang melawan ras manusia, bahkan benua tingkat rendah benua Yuan Huang tidak akan membiarkannya pergi. Setelah memikirkannya, Murongyu kembali ke organisasi pembunuh hantu, dan kemudian melepaskan Qin Xiaowei. Kemudian saya menemukan Chen Xing secara langsung. Paman Xing, apa yang terjadi sekarang? Bagaimana monster bisa tiba-tiba muncul di benua ras manusia? Tanya Murongyu dengan lugas. Jika aku tidak salah, ini hanyalah serangan tiba-tiba dari ras monster. Kita perlu mencari tahu kekuatan ras manusia. Aku yakin mereka akan segera mundur. Mundur begitu saja, Qin Xiaowei berkata dengan suara berat, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu.
Ini mungkin karena kurangnya perlawanan dari ras monster untuk menyatakan perang terhadap umat manusia. Alam dewa, yang telah tenang selama bertahun-tahun, mungkin akan pecah lagi. Paman Sing, mengapa ras monster tiba-tiba ingin melancarkan perang terhadap manusia? Bukankah seharusnya mereka hanya merampas sumber daya? Murong Yu mengerutkan kening dan bertanya. Ras monster telah sekarat. Hati manusiaku tidak mati. Sekarang aku khawatir mereka sudah siap. Dan Chen Xing berhenti berbicara ketika dia mengatakan ini. Setelah waktu yang lama, dia melanjutkan, jika ras monster benar-benar melancarkan perang, itu mungkin akan memengaruhi seluruh alam dewa. Sebelum itu, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Akhirnya, Murong Yu dan Qin Xiaowei mundur. Murong Yu, apakah kamu merasa Paman Sing tampaknya telah menyimpan sesuatu? Murong Yu mengangguk, jika tebakannya salah. Kali ini tindakan Yao Zu kemungkinan besar terkait dengan alam atas. Justru karena hal di atas, Chen Xing tidak melanjutkan. Selanjutnya, aku akan kembali ke Akademi Primordial terlebih dahulu, apa rencanamu? Kembali ke desa hantu, lalu kembali ke Akademi Primordial untuk berlatih. Jika benar-benar ada perang antara manusia dan iblis, kekuatanku terlalu rendah, dan aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Murong Yu mengangguk, lalu pergi ke Qin Xiaowei untuk berpisah. Qin Xiaowei akan pergi ke desa hantu benua Yuan Huang, sementara Murong Yu dikirim langsung kembali ke perguruan tinggi prasejarah. Dan ketika dia kembali ke Akademi Primordial, Murong Yu mendengar berita besar bahwa seorang kuasa Sage telah gugur. Orang bijak semu telah jatuh. Ketika mendengar berita itu, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Segera dia menarik seorang siswa dari Akademi Hong Huang dan bertanya secara rinci. Orang bijak semu yang jatuh adalah tokoh besar di Akademi Tian Huang, dan sekarang telah menyebar ke seluruh dewa. Bagaimanapun, itu adalah orang bijak semu, bukan dewa. Bagaimana dengan spesifiknya? Beberapa mengatakan bahwa mereka disergap, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka dikepung sampai mati. Ada berbagai pendapat, tidak ada yang dapat diandalkan. Pada akhirnya, Murong Yu datang ke kediaman Xiang Xingyu. Di Akademi Hong Huang, hanya Xiang Xingyu yang memiliki hubungan baik dengannya. Begitu dia memasuki halaman Xiang Xingyu, Murong Yu merasakan gelombang pasang surut terus-menerus keluar dari kamar Xiang Xingyu, yang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Murong Yu segera menilai bahwa Xiang Xingyu sedang marah saat ini. Kalau tidak, napas di tubuhnya tidak akan begitu tidak stabil. Apakah itu karena jatuhnya orang bijak semu? Murong Yu berpikir dalam hatinya dan melangkah masuk. Lao Xiang. Ketika Murong Yu masuk, Xiang Xingyu sudah tenang, dan napasnya sudah kembali normal. Xiang Xingyu hanya mengangguk samar, dan kemudian sepertinya tahu apa yang ingin ditanyakan Murong Yu. Sebelum Murong Yu bisa berbicara, dia berkata, apakah kamu di sini untuk bertanya tentang kuasa Sage yang jatuh? Murong Yu mengangguk. Kuasa Sage yang jatuh adalah tokoh besar di Akademi Tian Huang. Yaitu, ketika kami meninggalkan reruntuhan klan naga, kami disergap oleh klan monster. Murong Yu sedikit mengernyit, dan klan monster hanya memiliki 4 kuasa Sage hari itu, dan ada juga 4 kuasa Sage dari 4 perguruan tinggi. Meskipun mereka semua diserang oleh naga suci dalam warisan klan naga, kekuatan mereka memberikan pengaruh. Tetapi kuasa Sage dari Yao Zu ingin mengalahkan mereka dengan mudah, tetapi mereka ingin membunuh mereka, bukan. Kuasa Sage dari ras monster bukan 4, tetapi 6. Mata Xiang Xingyu meledak menjadi cahaya dingin dan niat membunuh. 6. Murong Yu terkejut. 4 orang bijak semu tertembak, 2 lainnya telah mengintai dalam kegelapan. Kemudian tiba-tiba mereka menembak, membunuh orang bijak semu dari Akademi Tian Huang dalam satu gerakan. Kemudian, jika bukan karena orang bijak semu lainnya dari 4 perguruan tinggi besar yang akan datang, saya khawatir mereka akan jatuh hari itu. Orang bijak semu bukan hanya Akademi Tian Huang. Gagal meninggalkan orang bijak semu dari klan iblis. Tanya Murong Yu setelah pupil matanya mengerut. Xiang Xingyu menggelengkan kepalanya, monster-monster kuat itu sangat licik. Ketika mereka menemukan bahwa kuasa Sage dari ras manusia telah datang, mereka segera mundur. Kuasa Sage kita tidak dapat dikejar dan dibunuh. Selain itu, setelah mengecualikan kuasa Sage dari Akademi Tian Huang,
banyak pembangkit tenaga listrik di keempat benua juga telah jatuh. Tokoh inti dari beberapa kekuatan telah disergap oleh pembangkit tenaga listrik klan monster, membunuh mereka dengan satu pukulan. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram. Yao Zu dapat dengan akurat menyergap pembangkit tenaga listrik ini. Itu menunjukkan bahwa mereka telah menembus wilayah ras manusia alam dewa, dan organisasi intelijen sangat kuat. Ini adalah tanda bahwa perang akan segera dimulai. Ya, ras iblis sedang bersiap untuk memulai perang melawan ras manusiaku. Namun, seharusnya tidak akan ada perang besar dalam waktu dekat. Sekarang ada banyak ras iblis di wilayah ras manusia. Ras iblis ini hanya melihat manusia. Membunuh dengan sengaja. Mata Murong Yu berkilat membunuh, monster-monster ini ingin mengganggu ketertiban ras manusia, dan kemudian saatnya akan tiba, pasukan monster akan menyerang dan membunuh ras manusia secara langsung. Xiang Xingyu mengangguk dan melanjutkan, oleh karena itu, keempat perguruan tinggi sekarang telah mengeluarkan serangkaian tindakan klan iblis terhadap pusat kekuatan klan monster di manusia. Membunuh pusat kekuatan klan monster klan dapat ditukar dengan kontribusi akademi. Kontribusi. Mata Murong Yu tiba-tiba menyala. Faktanya, tingkat kontribusi mirip dengan poin dalam perintah hukuman, dan tingkat kontribusi dapat ditukar dengan berbagai hal di akademi primordial. Ini jelas merupakan hal yang baik. Tuan muda, ada tugas di perintah hukuman surgawi. Pada saat ini, suara pengurus rumah tangga di Ordo Hukuman Surgawi yang belum pernah berhubungan dengan Murong Yu tiba-tiba muncul di benak Murong Yu, dan sebuah tugas muncul atas inisiatifnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini tindakan Yao Zu pasti ganas, dan kekuatanmu masih belum cukup. Karena itu, kamu harus mencoba meningkatkan kekuatanmu, kata Xiang Xingyu dengan sungguh-sungguh. Murong Yu mengangguk, kali ini pertempuran antara kedua klan sangat mungkin untuk mematahkan pola alam dewa yang sudah lama ada. Akan ada perombakan kekuatan besar dan kecil, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan hilang. Tanpa kekuatan yang cukup, sulit untuk bertahan hidup. Lao Xiang, apakah ada tempat rahasia di Akademi Primordial yang dapat meningkatkan persepsi orang? Kemampuan Murong Yu untuk meningkatkan sebenarnya sangat sederhana, selama catatan tubuh surgawi yang kacau, meningkatkan wilayahnya, maka tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan dengan cepat. Aozu.com. Namun, terlalu sulit bagi catatan tubuh surgawi yang kacau untuk menerobos. Untuk menerobos, Anda harus menggunakan metode tertentu. Misalnya, ke semacam tempat rahasia yang dapat meningkatkan persepsi Anda. Ada tempat rahasia ini, tetapi itu adalah tempat rahasia terpenting dari Akademi Primordial. Dalam keadaan normal, bahkan para guru di perguruan tinggi tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Tetapi sekarang adalah periode yang luar biasa, selama ada cukup kontribusi untuk memasuki latihan rahasia. Cahaya ilahi melintas di mata Murong Yu. Dia hanya bertanya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa Akademi Hong Huang benar-benar memiliki tanah yang begitu padat. Ini adalah keberadaan yang tak terhitung jumlahnya lebih berharga daripada tanah gravitasi yang padat. Jadi Murong Yu dengan cepat bertanya, berapa banyak kontribusi yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk masuk? 100 juta kontribusi, dan ini hanya kualifikasi untuk masuk. Setelah memasuki area rahasia, kontribusi akan dikonsumsi setiap saat. Jika kontribusinya kurang dari 100 juta, itu akan dikeluarkan. Hanya 100 juta poin kontribusi, tidak terlalu banyak. Yang penting adalah membunuh langsung pembangkit tenaga klan monster. Murong Yu menghela napas lega. Ras iblis di alam cuaca dianggap sebagai gelar kontribusi. Raja Surgawi memiliki 10 poin kontribusi, dan Raja Surgawi memiliki 100 poin kontribusi. Murong Yu, yang awalnya merasa bahwa kontribusi 100 juta adalah keuntungan yang bagus, hampir menyemburkan seteguk darah saat ini. Ras iblis di alam cuaca hanya dianggap sebagai kontribusi, yang berarti bahwa Murong Yu perlu membunuh 100 juta ras iblis Tianhou agar memenuhi syarat untuk memasuki area rahasia itu. Raja Surgawi ras iblis dihitung sebagai 100.000 poin kontribusi. Selama kamu membunuh 100 Raja Surgawi ras iblis, kamu bisa mendapatkan 100 juta poin. Murong Yu terdiam, dan Akademi Primordial terlalu mengadu, seorang kuasa Sage dengan kemampuan membunuh terendah seharusnya memiliki jutaan poin, kan?
Menurutmu, aku hanya perlu membunuh 10 monster kuasa Sage untuk mendapatkan 100 juta poin. Naik. Mengangguk ke Xingyu, Murong Yu segera berteriak, aku ingin kekuatan untuk membunuh kuasa Sage. Apakah tanah padat itu masih langka? Itu benar-benar lubang. Setelah mengutuk sebentar, Murong Yu bertanya lagi, harta karun apa yang ada di Akademi Hong Huang? Kamu seharusnya tidak kekurangan artefak dan sejenisnya. Adapun bahan-bahan magis lainnya, ada banyak akademi prasejarah. Selama kamu memiliki cukup poin, kamu dapat memiliki semua yang kamu inginkan. Apakah perguruan tinggi tidak memiliki perhatian khusus padaku, seorang siswa yang luar biasa dengan potensi besar? Senyum muncul di wajah Xiang Xingyu. Tepat ketika Murong Yu mengira dia punya sesuatu untuk diurus, Xiang Xingyu mengatakan sesuatu yang membuatnya hampir muntah darah, tentu saja ada. Segala sesuatu butuh kontribusi. Kamu hanya butuh 1/10 dari harga asli untuk apapun yang bernilai gelar. Kalau tidak, kamu butuh setidaknya 1 miliar poin kontribusi jika ingin memasuki tanah padat pencerahan. Murong Yu menahan keinginan untuk menyemprotkan darah, menatap Xiang Xingyu dengan jijik, dan berkata, kamu kejam. Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan Murong Yu. Melihat punggung Murong Yu menghilang dari pandangannya, Xiang Xingyu menghela nafas, aku harap kamu bisa bangkit dengan cepat dalam kobaran api perang. Kamu akan menjadi harapan Akademi Primordial kita dan seluruh alam dewa. Murong Yu tentu saja tidak tahu tentang desahan Xiang Xingyu. Pada saat ini, dia sudah kembali ke halamannya, dan setelah menyiapkan banyak batasan dan formasi, dia berlari ke Hetu Luoshu, tidak, itu seharusnya berada di urutan surga. Sejak terbang ke alam dewa, Murong Yu tidak pernah menggunakan perintah hukuman surgawi. Karena dia membutuhkan terlalu banyak poin untuk apa yang dia inginkan. Dan ketika alamnya rendah, tidak ada gunanya sama sekali untuk membunuh para dewa dari alam rendah. Selain itu, meskipun alam dewa besar, jika Su Hao membunuh banyak orang jahat, kemungkinan besar orang-orang akan ditemukan. Bagaimanapun, ada lebih banyak penjahat hanya di kota-kota. Tetapi setiap kota memiliki penjaga yang kuat. Oleh karena itu, Murong Yu tidak pernah menggunakan perintah hukuman surgawi. Tetapi sekarang pengurus surga berinisiatif untuk menghubungi Murong Yu, yang membuatnya sedikit aneh. Pramugari, apa tugasnya? Murong Yu memasuki perintah hukuman, muncul di sebelah pramugari, dan bertanya dengan cepat. Tuan kecil. Pengurus surga pertama-tama memberi hormat kepada Murong Yu dengan hormat, dan kemudian berkata, karena ras iblis akan menyerang wilayah ras manusia. Oleh karena itu, perintah hukuman surgawi menilai bahwa semua ras iblis di tanah iblis adalah orang-orang jahat. Semua orang jahat. Mata Murong Yu tiba-tiba memancarkan cahaya tajam. Awalnya dia punya ide untuk membunuh langsung ke benua iblis. Namun, ada orang jahat dan baik di Yaozu. Bahkan di wilayah Yaozu, dia hanya bisa membunuh orang jahat. Kalau tidak, jika membunuh orang baik, poin yang didapatnya akan dikurangi. Apakah perintah hukuman surga ingin aku menghancurkan seluruh ras monster? Tanya Murong Yu tiba-tiba. Tian Guanjia terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Perintah hukuman surgawi dibuat oleh surga. Di bawah surga, semua kehidupan adalah rakyatnya. Karena itu, dia tidak akan memiliki tugas seperti itu untuk memusnahkan ras manapun. Tugasnya adalah mendapatkan hati ras iblis. Jika Tuan Muda bisa mendapatkan hati ras iblis, kamu bisa meningkatkan kekuatanmu ke alam yang lebih besar. Alam yang besar, alam manapun boleh. Tidak, level tertinggi hanya bisa dipromosikan ke alam kuasa Sage. Jika kamu memiliki hati ras monster, jika kekuatanmu ada di alam surgawi, maka kamu bisa langsung dipromosikan ke alam kuasa Sage. Selain itu, untuk kualifikasimu, potensi tidak ada efek samping dari kelas. Ini adalah hal yang baik. Hati Murong Yu tiba-tiba menjadi panas. Tunggu, apa itu jantung ras monster? Murong Yu tiba-tiba terbangun sambil merasakan panas di hatinya, dan bertanya dengan cepat. Jangan lihat ini jantung Yaozu terdengar seperti jantung Yaozu. Tetapi jika demikian halnya, hadiah dari perintah hukuman surgawi akan sangat mengerikan. Jantung ras monster bisa berupa monster, bisa berupa artefak, bisa berupa batu. Segalanya mungkin, atau mungkin jantung ras monster ada di tanganmu. Semua ini tergantung pada Tuan Muda, kamu harus melihatnya. Dan kesempatan.
Hati Murong Yu yang panas tiba-tiba mendingin seperti seember air es. Aku tahu bahwa hal-hal baik tidak begitu mudah didapat. Murong Yu berkata kepada pelayan itu dengan suasana hati yang tertekan, artinya, bahkan jika jantung ras monster ada di tanganku, itu tidak akan dianggap menyelesaikan tugas sebelum aku mengenalinya. Naik. Pelayan itu mengangguk, dan Murong Yu langsung merasa sangat curang. Yang dia tahu sekarang hanyalah jantung ras monster. Adapun hal-hal spesifik tentang hati ras monster ini, tidak ada petunjuk. Bagaimana dia bisa menemukan sesuatu tanpa petunjuk? Dia bahkan tidak bisa mengetahuinya bahkan di depan matanya sendiri. Pramugari, berapa banyak poin bintang yang saya miliki sekarang? Tanya Murong Yu kosong. Poin bintang adalah poin. Ketika dia berada di dunia abadi, Murong Yu masih memiliki puluhan miliar poin bintang. Meskipun setelah naik ke dunia, dia tidak dengan sengaja membunuh orang jahat. Dan juga membunuh beberapa orang baik. Namun, poin bintangnya telah meningkat. Hanya saja Murong Yu tidak pernah menghitungnya dengan sama. Menurut dunia abadi, Anda sekarang memiliki 1 poin bintang gigabit. 1 gigabit. Murong Yu melompat dengan ganas, ketakutan. Kemudian dia berkata dengan gembira, hal-hal baik apa yang bisa saya tukarkan sekarang? Anda hampir tidak dapat menukarnya dengan artefak yang luar biasa. Murong Yu terdiam lagi, bagaimana perasaannya bahwa perintah hukuman surga menjadi semakin curang. Dan, apa artinya menurut dunia peri? Apakah berbeda ketika Anda pergi ke alam dewa? Ya, Tuan Muda, setelah memasuki dunia, tidak ada lagi titik bintang, tetapi berubah menjadi titik dewa. 1000 triliun titik bintang sebenarnya adalah 100.000 titik dewa. 100.000 kuil dapat ditukar dengan artefak tertinggi. Tian Guanjia menjelaskan, itu hanya membuat Murong Yu merasa sangat sakit. 1 cuaca dihitung sebagai 1 titik dewa, maka Tianjun adalah 10 titik dewa. Itu sama dengan kontribusi Akademi Prasejarah. Murong Yu tertekan. Dia sekarang ingin menukar artefak tertinggi, dia perlu membunuh 100.000 cuaca. Tentu saja, semakin tinggi level penjahat, semakin tinggi poin dewa yang akan didapat Murong Yu setelah membunuh. Meskipun Murong Yu merasa tertekan, satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah perolehan poin dewa tidak akan berkurang saat wilayahnya meningkat. Dengan kata lain, meskipun Murong Yu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat semi bijak, dia masih akan mendapatkan sedikit poin dewa setelah dia membunuh orang-orang jahat setelah cuaca buruk. Sungguh tidak mudah untuk mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatan. Setelah Murong Yu meninggalkan Ordo Hukuman Surga, dia menghela nafas, dan kemudian berteleportasi kembali ke Sekte Sein. Pada hari-hari berikutnya, dia sekali lagi memperkuat formasi penjaga gunung Sekte Sein. Selain itu, beberapa formasi teleportasi sekali lagi dibangun antara benua Menghuang dan benua Yuan Huang. Begitu Sekte Sein menghadapi krisis besar, murid Sekte Sein benua Desolate dapat segera berteleportasi kembali ke kota Feisheng di benua Yuan Huang. Jika mereka masih diserang di sana dan Murong Yu tidak dapat menyelesaikannya, maka mereka hanya dapat berteleportasi kembali ke alam abadi Yan Huang melalui platform menaik. Di alam dewa, kekuatan Murong Yu hanya bisa dianggap biasa saja, puncak Tianjun hanya bisa membunuh Tiandi. Namun, jika di alam abadi Yan Huang, tidak peduli seberapa kuat ras iblis, berapa banyak orang bijak semu yang bukan lawan Murong Yu. Tentu saja, ini hanya pilihan terakhir. Itu tidak akan digunakan sampai saat hidup dan mati. Setelah mengatur jalan bagi Seng Zong dengan benar, Murong Yu kembali ke cabang hantu. Di sini, dia secara mengejutkan menemukan bahwa ada lebih banyak tugas dalam misi untuk membunuh monster kuat. Selain itu, poin hadiah untuk tugas-tugas ini sangat tinggi. Hadiah dan sejenisnya diberikan oleh penerbit tugas, sedangkan poin berasal dari cabang hantu itu sendiri. Sekarang pembangkit tenaga listrik Yaozu sedang menyerang, dan seluruh alam dewa menyerang Yaozu dengan musuh yang sama. Oleh karena itu, hadiah dan poin telah ditingkatkan sesuai dengan itu. Murong Yu juga mengambil beberapa karakter dan membunuh beberapa monster kuat di alam Kaisar Surga. Tidak hanya mendapatkan hadiah dan poin pembunuh, tetapi juga mendapatkan ribuan poin dewa. Namun, Murong Yu mengambil beberapa tugas serupa dan kemudian berhenti. Karena butuh waktu lama untuk menyelesaikan tugas ini. Kecepatan mendapatkan poin **** terlalu lambat. Murong Yu ingin pergi ke benua iblis untuk membunuhnya.
Jika kota besar ras monster bisa dibantai, bukankah kuil Su Hao akan membengkak? Akibatnya, Murong Yu kembali ke Akademi Hong Huang dan menemukan Xiang Xingyu lagi. Dia ingin pergi ke benua iblis, tetapi dia bahkan tidak tahu di mana benua iblis itu. Karena para ahli benua iblis dapat dibunuh, itu berarti ada saluran transmisi antara kedua klan. Dia mencari Xiang Xingyu untuk saluran transmisi ini. Aozu.com. Apakah kamu akan pergi ke benua iblis? Begitu Murong Yu mengatakan apa yang dia katakan, Xiang Xingyu terkejut, dan dia hampir melompat dari kursinya. Aku ingin mendapatkan 100 juta poin, dan cara terbaik untuk mendapatkan poin adalah pergi ke benua iblis untuk membantai kota klan monster besar atau semacamnya. Kata Murong Yu kosong. Dia tidak selalu bisa mengatakan bahwa dia akan pergi ke benua iblis terpencil untuk menemukan jantung ras iblis dan mendapatkan poin kan? Dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakannya kepada Xingyu. Untungnya, dia masih punya alasan untuk mendapatkan poin. Tidak, Xiang Xingyu langsung menolak. Di benua iblis terpencil, semuanya adalah ras iblis, masing-masing dengan roh iblis. Murong Yu, ras manusia, bergegas mendekat, dan sekilas, dapat dilihat bahwa itu bukan ras monster. Pada saat itu, dia akan mati tanpa tempat untuk menguburnya. Murong Yu adalah harapan mereka, dia tidak ingin dia mati sebelum dia dewasa. Kalau begitu, kamu akan membiarkanku masuk ke tempat rahasia yang tercerahkan. Kata Murong Yu ringan. Xiang Xingyu sedikit mengernyit, tidak ada seorang pun di seluruh akademi yang memenuhi syarat untuk memasuki tanah yang padat itu. 100 juta poin kontribusi milik Murong Yu memenuhi syarat untuk masuk, ini karena dia adalah harapan akademi primordial. Jika tidak, siswa lain, tidak peduli seberapa hebatnya mereka, tidak akan bisa masuk. Kalau begitu, beri aku akses ruang. Kepada orang tua itu, apakah kamu memberikannya atau tidak? Murong Yu juga sedikit kesal, kapan kamu melihatku tidak melakukan sesuatu yang tidak pasti? Sebelum bergabung dengan Akademi Primordial, aku berada di alam dewa. Bukankah itu musuh di dunia? Apakah aku masih hidup dan sehat? Ras monster berbeda dari ras manusia. Apa bedanya? Aku hanya menyembunyikannya dengan hati-hati. Masalah besar akan kembali. Kamu dapat yakin, aku tidak semudah itu untuk mati. Petik 2. Benarkah akan pergi? Benarkah akan pergi? Xiang Xingyu sedikit mengernyit, dan mengerang lama sebelum berkata, benua iblis terpencil adalah benua terbesar dari ras iblis, sama seperti 4 benua utama ras manusia alam dewa. Tidak, benua ras iblis lebih baik daripada keempat benua utama termasuk benua primordial. Menjadi beberapa kali lebih besar. Selain benua iblis, ada banyak benua tingkat rendah, seperti pasir gangga, tak terhitung jumlahnya. Polanya pada dasarnya sama dengan benua manusia. Namun, secara relatif, monster di alam yang sama lebih kuat daripada manusia. Selain itu, monster itu haus darah dan berani bertarung, dan masing-masing dari mereka memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Jika kamu pergi ke benua klan monster, kamu harus berhati-hati dan kemudian berhati-hati. Xiang Xingyu mendesak Murong Yu dengan sungguh-sungguh untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memberitahu Murong Yu tentang saluran transmisi. Murong Yu cukup tidak sabar ketika mendengarnya, tetapi tahu bahwa ini karena Xiang Xingyu peduli padanya. Oleh karena itu, setelah dia mendapatkan saluran teleportasi, dia masih dengan serius berterima kasih kepada Xiang Xingyu. Kemudian, dia menghantam Hetu Luoshu, dan kemudian berteleportasi kembali ke benua Yuan Huang. Ya, saluran transmisi sebenarnya ada di benua Yuan Huang. Meskipun 4 benua utama wilayah Teran jauh, mereka masih dapat mengatur susunan teleportasi. Tetapi jarak antara benua iblis dan 4 benua utama terlalu jauh, dan bahkan susunan teleportasi tidak dapat didirikan. Oleh karena itu, jika mereka ingin melakukan perjalanan di antara kedua ras, mereka harus melewati saluran transmisi alami itu. Itu adalah lubang cacing legendaris. Menurut legenda, lubang cacing semacam ini adalah lorong yang ditinggalkan oleh kehampaan yang dimakan oleh sejenis cacing dewa kuno yang menggerogoti energi ruang angkasa khususnya di zaman kuno. Setelah ruang angkasa dimakan oleh cacing dewa kuno ini, kehampaan tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri, sehingga terbentuklah lubang cacing. Selain itu, ada begitu banyak dewa dan cacing kuno di zaman kuno,
dan ada lubang cacing yang padat di mana-mana di seluruh alam dewa. Namun, sebagian besar lubang cacing tersebut belum ditemukan. Bahkan jika lubang cacing ruang angkasa ditemukan, sebagian besar tidak dapat digunakan. Meskipun beberapa lubang cacing tidak terbuka di kedua ujungnya, beberapa hanya memiliki satu ujung yang terhubung ke dunia luar, sementara sisi lainnya masih jauh di dalam ruang angkasa. Beberapa lubang cacing tidak terlalu panjang dan tidak dapat digunakan sebagai saluran transmisi jarak jauh. Selain itu, kedua ujung lubang cacing bersifat acak, yang jauh lebih tidak nyaman daripada teleportasi. Itu seperti lubang cacing yang dilalui Murong Yu sekarang, yang dikendalikan oleh Akademi Primordial, di benua Yuan Huang. Dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi orang biasa untuk pergi dari benua primordial ke benua primordial yang terpencil. Lubang cacing, seperti apakah sebenarnya lubang cacing itu? Murong Yu membuat serangkaian cetakan tangan yang rumit dan tidak jelas dengan kedua tangannya, sehingga tampak seperti kehampaan. Tak lama kemudian, sebuah pintu masuk prototipe yang menyerupai lubang hitam retak di kehampaan. Inilah lubang cacing legendaris. Murong Yu bahkan merasakan gelombang udara iblis memancar dari lubang cacing itu. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu bergegas masuk ke dalam lubang cacing. Setelah dia memasuki lubang cacing itu menghilang ke dalam kehampaan lagi. Dan sebuah daya hisap yang besar bekerja pada Murong Yu, membuatnya gila. Benua awan desolate, sebuah benua di benua ras iblis yang setara dengan benua manusia benua mimpi desolate. Penjara binatang ilahi adalah salah satu sekte terbesar di alam mimpi. Ada banyak orang kuat, dan ada banyak orang kuat di alam kaisar. Pada saat ini, sebuah lubang hitam besar muncul entah dari mana di kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari gerbang sekte penjara binatang ilahi, seolah-olah telah terkoyak dari kehampaan. Segera setelah itu, sesosok melesat keluar dari lubang hitam. Lubang cacing itu berputar dan berputar, seperti transistor besar. Dikelilingi oleh kristal transparan. Ada lapisan kekacauan di luar kristal. Itu adalah kehampaan yang tak berujung. Pada saat ini, Murong Yu tampaknya ditarik oleh tangan besar, melesat cepat di lubang cacing. Selama proses ini, Murong Yu bahkan memukul dinding kristal lubang cacing beberapa kali dengan keras. Dinding kristal itu bahkan tidak menunjukkan tanda putih, apalagi hancur. Tapi Murong Yu terjatuh dan bergoyang, pusing. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang telah mencapai tingkat artefak terbaik, dia pasti sudah hancur sejak lama. Saluran ruang angkasa ini tidak dapat ditransmisikan oleh orang biasa. Murong Yu menghela nafas. Sebagai ganti dari menjadi pembangkit tenaga listrik umum di ranah penguasa surgawi, dia takut dia akan terbentur sampai mati di lubang cacing sebelum dia diteleportasi keluar. Tentu saja, jika Anda memiliki artefak kuat yang dapat melindungi diri sendiri, Anda tidak akan khawatir tentang keselamatan. Tampaknya hanya sesaat telah berlalu, dan tampaknya bertahun-tahun telah berlalu. Tiba-tiba, Murong Yu merasakan udara iblis yang kuat mengalir ke wajahnya. Saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah, tetapi dia telah meninggalkan lubang cacing. Sosoknya bergetar, dan dia berdiri kokoh di kehampaan. Setelah menggelengkan kepalanya dan membuat dirinya lebih sadar, Murong Yu melihat ke tanah ras iblis. Kecuali ki iblis yang membubung ke langit, sisanya, seperti benua ras manusia, awalnya adalah bagian dari alam dewa, dan tentu saja mereka tidak akan berubah karena ras manusia dan ras iblis. Aura iblis itu sebenarnya adalah aura dari klan iblis yang kuat. Ki iblis dari satu atau dua ras iblis tentu saja tidak akan membuat seluruh benua membumbung tinggi ke langit. Namun, ras monster di benua ini seperti pasir di sungai Gangga, dan mereka secara alami menjadi monster yang membumbung tinggi ke langit. Tanpa energi iblis, mudah untuk dikenali. Murong Yu sedikit mengernyit setelah menempatkan beberapa formasi teleportasi di dekatnya. Kamu dapat mencoba mengubah kekuatanmu sendiri menjadi kekuatan ras iblis. Dengan cara ini, ras iblis itu secara alami tidak akan dapat mengetahui bahwa kamu adalah ras manusia dalam sekejap. Pada saat ini, Hetu tiba-tiba berkata, "Itu hanya bisa terjadi." Murong Yu melihatnya, dan kemudian menemukan bahwa energi iblis dari sisi penjara binatang buas melonjak, jadi dia meningkatkan kecepatan dan melesat ke sisi penjara binatang buas. Tidak lama kemudian, Murong Yu tiba di sekitar penjara binatang buas ilahi.
Kemudian dia menggali lubang yang dalam di sebuah gunung besar dan masuk ke dalamnya. Indra ilahi membentang dan mulai menangkap roh-roh iblis itu di kehampaan. Roh jahat sebenarnya adalah napas. Itu hanya membawa semacam aura takdir dari klan iblis. Ini adalah napas dari jiwa. Sama seperti naga dari klan naga. Jiwa Murongyu adalah ras manusia, jadi tentu saja tidak mungkin memiliki napas ras monster atau kekuatan naga. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengubah kekuatan batin dan meniru roh jahat. Kekuatan kekacauan memang kekuatan yang mengubah segalanya. Hanya butuh 3 hari bagi Murongyu untuk berhasil meniru Ki Iblis, dengan penampilan tertentu. Jika dia bukan kekuatan super dan melihat jiwanya, dia akan menjadi klan iblis. Jiwa seseorang adalah bentuk dewanya. Banyak ras monster akan berubah wujud menjadi manusia. Namun jiwa mereka tidak dapat diubah. Misalnya, jika Anda seekor naga, maka bentuk jiwa Anda adalah naga. Jika Anda seekor kera, jiwa Anda juga akan terlihat seperti kera. Boom! Murongyu menghantam gunung dengan pukulan, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit. Siapa? Namun pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Kemudian sebuah tangan berbulu besar turun dari atas langit seperti guntur dan mencengkeram Murongyu dengan ganas. Murongyu mendengus dingin, melangkah keluar, dan tiba-tiba mundur. Di mana orang gila itu? Dia ada di alam liar di penjara para dewa dan binatang. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan sebuah tinju biru besar yang ditutupi sisik keras menghantam langit, dan menghantam kepala Murongyu. 2 monster kuat di alam puncak penguasa surgawi. Saya selalu mendengar bahwa monster yang kuat sedikit lebih kuat daripada manusia kuat di alam yang sama. Namun saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung, hari ini saya akan mencoba untuk melihat apakah itu masalahnya. Murongyu tidak lagi mundur, hanya berdiri di langit tanpa menghancurkan kekuatan 3 dewa menggunakan kekuatan dewa guntur dan kilat untuk menghancurkan mereka, dengan keras membombardir tinju biru besar yang ditutupi dengan sisik. Auzu.com. Boom! Setelah suara keras itu, kekosongan yang dihantam oleh kedua tangan itu meledak terbuka. Gelombang dampak yang mengerikan meledak, dan kemanapun ia lewat, petak besar kekosongan hancur dan runtuh. Tubuh Murongyu sedikit bergetar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan mengambil beberapa langkah. Kekosongan yang diinjaknya hancur, dan seorang pemuda di satu sisi langsung terguncang keluar. Pada saat yang sama, tangan berbulu besar yang pertama kali menembak juga menerobos kehampaan, menutupi Murongyu dan dengan cepat memotretnya. Murongyu mendengus dingin, dan menepuknya dengan telapak tangan yang sama. Setelah suara keras itu, tangan berbulu besar itu langsung hancur oleh kekuatan yang mengerikan itu. Dan Murongyu difoto dan akhirnya jatuh ke tanah. Bunuh! Teriak Murongyu dengan keras dan naik ke langit lagi. 2 lainnya juga berteriak dan bergegas mendekat. Tidak ada artefak yang digunakan, tidak ada peluncuran, dan beberapa hanya tabrakan antara daging. Kekuatan 2 Raja Surgawi klan Iblis memang jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga klan manusia di alam yang sama. Dengan kekuatan Murongyu saat ini, jika dia menjadi ras manusia yang kuat di puncak penguasa surgawi, dia pasti sudah membunuh lawannya sejak lama. Namun, dia tidak bisa membunuh kedua ras monster ini untuk sementara waktu. Tentu saja, hanya saja tidak bisa dibunuh dalam waktu singkat. Kedua ras monster ini masih bukan lawannya. Lagi pula, belum lama ini, dia langsung meledakkan dan membunuh monster di alam kaisar surgawi di luar sekte suci. Siapa yang berani bersikap lancang di luar penjara binatang? Jangan berhenti membunuh mereka. Tepat saat mereka bertiga mengguncang dunia, sebuah raungan datang dari arah penjara binatang. Kedua ras monster itu memimpin untuk berhenti dan mundur dengan kasar. Dan Murongyu juga berhenti. Namun, Murongyu sedikit tertekan, bukankah kedua ras monster ini murid penjara binatang ilahi? Seorang pria raksasa berkepala harimau melangkah ke udara dari arah penjara binatang, dengan napas yang keras di tubuhnya, dia adalah pria kuat di alam puncak. Setelah dia datang ke kehampaan tidak jauh dari Murongyu dan duduk, dia menatap Murongyu dengan dingin. Kalian bertiga juga ingin bergabung dengan tim petualangan. Suara pria berkepala harimau besar itu terdengar seperti hongzong, seperti guntur yang mengepul, dan itu membuat gendang telinga Murongyu sakit. Tim petualangan, apa? Murongyu sedikit mengernyit, dan ketika dia hendak berbicara,
dua ras monster lainnya berkata serempak, "Baik, tuanku." Murong Yu segera menelan apa yang hampir dia katakan. "Dilarang bertarung di penjara binatang suci, kalau tidak kamu akan membunuhnya. Jika kamu tidak ingin mati, ingat ini." Pria berkepala harimau itu menatap Murong Yu dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan ke arah penjara binatang suci. Murong Yu mengikutinya dengan tenang. Bagaimanapun, kali ini dia datang untuk menemukan jantung Yao Zu dan membunuh Yao Zu. Gunakan poin dewa untuk bertukar terobosan kekuatan. Kalau tidak, Murong Yu ingin menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Segera, Murong Yu dan ketiga orang itu memasuki penjara binatang ajaib. Penjara binatang buas dewa memang salah satu sekte terkuat di benua Yunhuang. Di dalamnya, energi iblis membumbung tinggi, dan yang kuat keluar dalam jumlah besar, dan bahkan Murong Yu merasakan aura beberapa orang kuat di alam kaisar surgawi. Sekte Tiandao juga merupakan salah satu sekte teratas di benua Menghuang. Namun, tidak sedikit orang kuat di alam kaisar. Sebaliknya, keputusan telah dibuat. Mengikuti pria berkepala harimau itu, Murong Yu masuk jauh ke dalam penjara para dewa dan binatang buas, dan akhirnya berhenti di sebuah alun-alun. Di alun-alun, ratusan ribu monster kuat telah berkumpul saat ini. Semuanya adalah puncak Tianjun. Untuk mempermudah segalanya, Murong Yu tidak lagi menekan alam setelah tiba di benua Yunhuang, dan memulihkan alam puncak Tianjun. Semuanya, kalian pasti sudah mengerti dengan jelas tujuan kalian. Tujuan kalian adalah memasuki aula binatang buas dan menemukan batu giok suci. Selama ada yang bisa menemukan giok surga suci, maka orang ini bisa menjadi murid elit penjara binatang dewa, dan mempraktikkan teknik terbaik kami, penjara binatang dewa. Jadilah murid yang dibina oleh penjara binatang dewa. Petik 2. Selain itu, kami hanya mengambil setengah dari hasil panenmu di aula suci binatang. Sambil berbicara, pria berkepala harimau itu melambaikan tangannya, dan cincin penyimpanan serta slip giok muncul di depan semua orang. Artefak ruang angkasa seperti cincin penyimpanan tidak dapat digunakan di aula suci binatang. Kamu hanya dapat menggunakan ruang penyimpanan khusus. Setelah kamu menemukan giok surga suci atau harta lainnya, kamu dapat menaruhnya di cincin penyimpanan. Dan sepotong giok gen itu, selama kamu menghancurkan slip giok, kamu dapat berteleportasi keluar dari istana suci binatang. Murong Yu meraih cincin penyimpanan dan slip giok, dan mencibir. Neraka binatang melakukan ini, jelas tidak ingin orang-orang seperti mereka menelan harta karun itu. Selain itu, di mana tempat perlindungan binatang? Jika hanya orang-orang di puncak penguasa surgawi yang bisa masuk, mengapa para murid penjara binatang dewa tidak masuk? Jelas, kuil suci binatang buas ini sangat berbahaya. Jadi dari 9 orang mati. Namun, batu giok suci itu pasti sangat berharga. Itulah sebabnya penjara binatang buas ilahi muncul dengan metode ini untuk menarik orang lain ke jedi untuk berburu harta karun bagi mereka. Apakah kamu ingin masuk? Pikir Murong Yu dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, kekuatan besar menyelimuti seluruh alun-alun. Kemudian, ratusan ribu murid di alun-alun berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Murong Yu hendak menahan hisapan ini, tetapi kemudian dia menyerah begitu pikirannya berubah. Biarkan dirimu tersedot. Dewa binatang adalah eksistensi tertinggi tanpa gunung dalam ras monster. Di alam dewa, setiap ras monster adalah dewa. Namun, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi dewa binatang. Untuk waktu yang lama, hanya ada beberapa dewa binatang. Tempat perlindungan binatang suci yang dikendalikan oleh dewa binatang suci secara legendaris menjadi pendiri neraka binatang suci, tempat rahasia yang dibuka oleh dewa binatang. Awalnya, penjara binatang suci juga merupakan kekuatan teratas di alam dewa, lagi pula, ada dewa binatang di sekte mereka. Namun, dengan jatuhnya dewa binatang terus menurun. Sejauh ini, telah jatuh ke titik benua Yunhuang. Di benua Yunhuang, penjara binatang suci adalah sekte teratas. Namun, jika ditempatkan di benua iblis, itu akan menjadi sekte. Giok surga suci, menurut legenda, adalah leluhur penjara binatang suci, dan itu juga dijatuhkan dari dunia suci yang diperoleh dewa binatang secara tidak sengaja. Menurut legenda, sepotong giok surgawi suci itu berisi metode penyucian. Dewa binatang telah memahami giok suci sebelum kematiannya.
Namun pada akhirnya, tidak ada yang tercapai. Terlebih lagi, setelah jatuhnya Dewa Binatang, giok suci akan berada di Aula Suci Binatang. Dengan jatuhnya Dewa Binatang, Aula Binatang Suci menjadi sangat ganas, dan mengalami 10 kematian. Oleh karena itu, meskipun neraka binatang mengendalikan metode pembukaan Aula Binatang Suci, ia hanya mempekerjakan orang luar untuk memasuki Aula Binatang Suci. Karena sangat berbahaya di dalam, kemungkinan jatuh hampir 100%. Saat ini, di aula dalam penjara binatang, melihat ratusan ribu orang menghilang di alun-alun, pusat kekuatan inti penjara binatang suci semuanya merasa lega. Saya harap orang-orang ini dapat menemukan giok suci. Seseorang berkata dengan penuh harap. Beberapa orang hanya menggelengkan kepala. Aula binatang suci sangat ganas, bahkan jika yang kuat di alam kaisar masuk lebih dalam, mereka akan dicekik. Dan setiap 10 tahun, aula binatang relatif tidak terlalu ganas. Oleh karena itu, mereka mempekerjakan sekelompok orang ke aula binatang setiap 10 tahun. Namun, tidak ada yang bisa mengeluarkan giok suci. Tidak banyak orang yang bisa bertahan hidup. Alasan mengapa hal itu sangat berbahaya adalah karena orang-orang terus-menerus masuk ke dalam jurang. Itu karena hadiah yang diberikan kepada mereka oleh neraka binatang ilahi benar-benar menggoda. Selain itu, banyak orang percaya bahwa mereka memiliki begitu banyak keberuntungan dan kesempatan. Pemandangan di depannya berubah, dan saat berikutnya Murong Yu menyadari bahwa dia seperti lautan badai. Bahkan jika dia tidak mendarat di tanah, jumlah cekikan yang mengerikan dan keras datang dari segala arah, ingin mencekik seluruh tubuh Murong Yu menjadi kipas. Melihat ke depan, Murong Yu melihat bahwa ruang di mana dia berada seperti turbulensi ruang. Kekuatan ruang terus membuat kerusuhan dan tirani. Ada pemandangan pincuan, tidak ada sungai, tidak ada gunung, dan pincuan. Lereng gunung dan sungai apapun yang ada di ruang yang penuh kekerasan ini, semuanya dicekik. Ruang ini hampir runtuh. Orang yang membuka ruang ini terlalu buruk. Pada saat ini, suara Hetu tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu memutar matanya, sedikit terdiam. Dewa binatang ini memiliki kemampuan untuk membuka ruang, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka ruang di alam dewa. Tekniknya kasar dan ruangnya sangat tidak stabil. Ditambah dengan jatuhnya dewa, tidak buruk jika ruang ini segera runtuh. Suara Hetu terdengar lagi, membuat Murong Yu terdiam. Hetu, apakah kamu merasakan giok surga suci? Apa sebenarnya giok surga suci itu? Hetu berkata dengan cepat, aku tidak tahu, aku belum pernah mendengarnya. Itu seharusnya menjadi hal yang biasa di alam suci. Murong Yu diam-diam memfitnah dalam hatinya, bahkan jika sebuah batu dari alam suci jatuh di alam dewa, itu akan dianggap sebagai artefak suci. Apa yang dia katakan benar. Karena segala sesuatu di dunia suci terkontaminasi dengan kesakralan, jika para dewa dapat merasakan kesakralan ini, mereka mungkin menjadi suci. Seolah-olah para dewa mengandung sifat ilahi, dan mereka dianggap sebagai harta karun oleh para dewa. Boom! Hanya dalam beberapa napas, Murong Yu tiba-tiba meledak menjadi fluktuasi kekuatan yang dahsyat tidak jauh dari sana. Menoleh dan melihat ke atas, dia melihat bahwa seseorang telah bertarung. Orang-orang idiot ini, belum terlambat untuk melakukannya setelah orang lain menemukan harta karun itu. Wajah Murong Yu penuh dengan penghinaan, dan sosoknya bergoyang sebelum dia terbang maju. Tetapi, pada saat ini, dua tangan besar memecah langit, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, mengunci Murong Yu dan meraihnya. Mata Murong Yu berkedip, dan seringai muncul di wajahnya. Orang-orang yang berurusan dengannya adalah dua monster kuat yang menyerangnya sebagai murid di luar penjara. Kau mencari kematian. Murong Yu mencibir dalam hatinya, dan kekuatan tiga dewa langsung meledak. Ledakan. Ketika ranah Murong Yu menembus ranah penguasa surgawi dan mencapai ranah raja surgawi, ruang di sekitarnya meledak dengan gila-gilaan. Jalur runtuh yang besar, bahkan ada atmosfer yang bergejolak di ruang itu. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar Murong Yu terkejut, sosok mereka terus berkedip, dan mereka semua menjauh dari ruang ini. Sialan, apa kau gila? Kau benar-benar meningkatkan ranahmu. Klan monster yang kuat berteriak pada Murong Yu dari kejauhan, yang lain juga menatap Murong Yu dengan tatapan buruk. Auzu.com. Cepatlah atur napasmu, kalau tidak ruang ini akan hancur, kembali kacau,
atau tenggelam dalam turbulensi ruang. Maka kamu akan mengalami tragedi. Suara cemas Hetu terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu terkejut, dan dengan cepat mengurangi semburan napasnya. Dengan tubuhnya yang telah mencapai puncak artefak terbaik, dia secara alami tidak lagi takut pada turbulensi spasial dan turbulensi spasial juga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, turbulensi spasial di alam abadi tidak akan memiliki kengerian turbulensi spasial di alam dewa. Namun, meskipun tubuh fisik Murong Yu tidak takut pada turbulensi spasial, begitu dia tersedot ke dalam turbulensi spasial, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Tanpa arah, dia hanya bisa mengembara seumur hidup dalam turbulensi ruang, dan akhirnya menjadi tua sendirian. Dan Istana Suci Binatang hanya dapat menahan kekuatan puncak penguasa surgawi. Begitu melampaui kategori ini, sangat mungkin untuk menghancurkan seluruh ruang. Persis sama, setiap kali orang yang masuk ke sini adalah alam puncak penguasa surgawi. Ratusan ribu orang melotot ke arah Murong Yu dan ingin membunuh Murong Yu dengan tangan mereka, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Bahkan dua ras monster yang menyerang Murong Yu sebelumnya berhenti. Begitu Murong Yu bergegas maju dan menghancurkan ruang ini, mereka pasti akan mati. Meskipun tubuh fisik mereka jauh lebih kuat daripada ras manusia di alam yang sama, mereka tidak dapat menahan cekikan aliran ruang yang bergejolak, dan akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Murong Yu mencibir, matanya berkedip-kedip. Di matanya, ras monster ini memancarkan cahaya hitam yang membumbung ke langit. Semuanya adalah penjahat. Bunuh mereka untuk mendapatkan setidaknya 10 poin dewa. Awalnya, bintang-bintang jahat orang-orang ini tidak begitu tinggi, tetapi sekarang mereka semua menunjukkan niat membunuh kepada Murong Yu, dan level orang jahat itu secara alami keluar dari internet. Membunuh atau tidak, Murong Yu ragu-ragu. Ratusan ribu monster bisa mendapatkan setidaknya beberapa juta poin dewa setelah membunuh mereka, bahkan lebih dari 10 juta. Bunuh. Dan jika aku tidak membunuh mereka, mereka akan mencari kesempatan untuk membunuhku. Selain itu, giok surgawi suci ini tidak dapat diberikan kepada mereka. Setelah beberapa saat, Murong Yu mengambil keputusan. Kemudian, dia melangkah keluar dengan tendangan, dan teleportasi menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan klan monster manusia yang kuat yang menyerangnya. 3 kekuatan dewa meledak seketika. Alam Murong Yu langsung diangkat ke alam puncak Raja Surgawi. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini Murong Yu tidak meledak dengan napas yang kuat. Dia mengumpulkan semua kekuatan kerajaan surga di tinjunya. Kemudian dia berteriak dingin, dan menghantamkan tinjunya. Boom! Ras iblis di alam penguasa surgawi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan bahkan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Murong Yu sudah dipukul. Jiwa keluar dari tubuh. Namun dalam sekejap, kekuatan spasial yang dahsyat ini akan hancur menjadi bubuk. Setelah membunuh orang ini dengan satu pukulan, Murong Yu muncul di sebelah ras monster kedua. Pukulan yang sama keluar. Setelah suara teredam yang besar, pembangkit tenaga klan monster juga tidak bisa melarikan diri. Seluruh orang itu diledakkan menjadi awan darah dan meledak, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Membunuhnya. Melihat Murong Yu membunuh orang lagi dan lagi, orang lain terlahir dengan rasa takut. Salah satu dari mereka berteriak, dan meledakkan kekuatan yang kuat untuk membunuh Murong Yu. Pada saat yang sama, beberapa orang lain juga menyerang Murong Yu, tetapi beberapa dari mereka dengan cepat mundur. Hahaha, Murong Yu tertawa keras, tubuhnya meledak, dan energi iblisnya naik ke langit. Seperti iblis besar, berteleportasi berulang kali, setelah setiap kemunculan, klan iblis yang kuat akan dibunuh olehnya. Dengan kecepatannya dan kekuatan puncak Raja Surgawi, terlalu mudah untuk membunuh monster dari alam Raja Surgawi ini. Hampir seperti menghancurkan semut sampai mati. Dengan satu pukulan, pembangkit tenaga klan monster terus-menerus dibombardir dan dibunuh, tetapi kekuatan Murong Yu terus-menerus meroket, membuatnya sangat nyaman. Namun, setelah beberapa saat, dia tidak memiliki siapapun untuk dibunuh. Karena orang-orang itu telah melarikan diri. Namun, Murong Yu juga membunuh puluhan ribu orang dan memperoleh ratusan ribu poin. Mereka semua adalah orang jahat. Sangat mudah untuk mendapatkan poin supernatural ini. Mata Murong Yu berseri-seri, ekspresinya bersemangat,
dia ingin membunuh lebih banyak monster. Namun, sangat disayangkan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Aula suci binatang buas mengatakan itu besar dan tidak kecil, tetapi ruangnya terlalu keras, dan itu sangat menekan pikiran dewa, dan itu dapat dengan mudah merobek pikiran dewa. Oleh karena itu, pikiran spiritual Murong Yu tidak terpancar jauh, dan dia tidak dapat menemukan monster kuat yang melarikan diri. Baiklah, mari kita lihat apa yang disebut giok surga suci itu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, membuka sosoknya, memperluas pikiran spiritualnya ke jangkauan maksimum, dan mulai mencari giok surga suci.